Selamat pagi, shalom. Ya, senang sekali kita berada kembali pada ibadah kita. Bersama kita ada hamba Tuhan dari Elise Metane, Bapak Elman Jeraluo beserta Ibu Irmina. Shalom Bapak Ibu, memberkatin. Senang sekali kita boleh bersama lagi. Nanti sore 4:30 kita ibadah Natal bersama-sama. Saudara-saudara, tema kita pada bulan ini memang agak berbeda. Orang biasanya temanya itu kan kelahiran Yesus begitu. Tapi saya mengambil untuk kita semua adalah bicara tentang kemenangan. Jadi Yesus itu memang datang, dia ingin memberikan kita kemenangan. Nah saudara-saudara, kemenangan yang diberikannya, nah hari ini kita mau awali itu dari mana sebenarnya? Ya, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang awal mulanya ada permusuhan. Bahwa Tuhanlah yang menetapkan permusuhan pertama sekali, bukan manusia. Karena Tuhan yang mengatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan kepadanya, kepada iblis itu maksudnya, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi Tuhan yang mengadakan itu dengan sebuah tujuan. Ayat itu berkata dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, supaya kepala si ular itu diremukkan oleh keturunan perempuan itu. Namun memang keturunan perempuan itu akan dipagut tumitnya. Itu artinya saudara-saudara, dipagut tumitnya, itu artinya bisanya akan menjalar, keturunan perempuan itu pasti mati. Namun pelan, tidak langsung. Minggu yang lalu saya sudah sampaikan siapakah keturunan perempuan itu yang meremukkan keturunan si ular itu. Itu adalah Kristus Tuhan kita, karena Yesus kita adalah keturunan perempuan. Dia bukan keturunan laki-laki. Karena Yesus lahir dari perawan Maria, bukan dari hasil hubungan suami istri. Tidak ada di situ unsur yang disebut sebagai hasil dari perbuatan manusia, tidak. Itu murni, sama seperti waktu Abraham mempersembahkan Ishak. Saat dia mempersembahkan Ishak, ditanya oleh Ishak, Bapak, di sini ada kayu api, di sini ada apinya, di mana dombanya? Tapi Abraham bilang, Tuhan yang menyediakan anakku. Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Orang-orang karismatik Pantekosta suka kali bicara Tuhan menyediakan itu selalu bicara berkat. Selalu ujung-ujungnya pokoknya Tuhan menyediakan itu, semuanya itu berkat-berkat. Enggak. Konteks daripada Tuhan menyediakan itu artinya bahwa manusia tidak bisa menyediakan, tidak berlaku bagi Tuhan, tidak ada bagi Tuhan kalau yang disediakan itu adalah oleh manusia itu. Harus Tuhan yang menyediakan, baru sah itu semua pengorbanan. Nangkap maksudnya saudara-saudara? Makanya Tuhanlah yang menyediakan anak domba itu. Domba itu ada di semak belukar, nggak tahu tak gimana caranya, sangkutlah tanduknya di situ, dan itulah yang ditangkap, itulah yang diambil. Di situ sebuah simbol penting bagaimana Tuhan menyediakan dombanya nanti. Itulah anak domba Allah. Itu merujuk kepada Kristus. Ingat, semua perjanjian lama kalau ditarik benang merahnya semuanya adalah mengarah kepada Kristus. Nah hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara, kita sekalian juga mau perjamuan, apa yang disebut dengan darah penebusan. Apa saudara-saudaraku? Darah penebusan. Nah kita akan bicara tentang darah hari ini. 1 Petrus 1, Bapak Ibu Saudara catat, jangan cuma melongo lihat. Ini banyak ayatnya, banyak sekali, panjang sekali ayatnya. Nggak bisa cuma satu kali Anda cuma lihat begini lalu terbuka mulut.
Nggak bisa. Anda sebaiknya pegang pulpen Anda, pegang catatan Anda, ada kertas Anda. Kalau Anda punya handphone, tolong handphonenya di mode pesawat dulu, di mode pesawat dulu. Dibuat tidak boleh masuk, tidak bisa mengirim atau menerima pesan apapun. Tetapi Anda bisa ketik di situ tulisannya ayat per ayat, karena saya akan bacakan dengan cepat. Waktu kita sangat terbatas. Darah penebusan, kan bicara tentang darah. Saya buka sebuah ayat 1 Petrus 1, ini ayat yang sangat terkenal, ayat 18 sampai 19. Dan ayat ini juga dinyanyikan jadi sebuah nyanyian, bukan dengan barang fana. Itu lagu yang sangat terkenal. Sebab kamu tahu, ayat 18-19, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Kita mau melihat bicara, kenapa bicara darah? Ada apa selalu Alkitab Perjanjian Lama Anda boleh baca banyak kali dituliskan, atau selalu ada ritual-ritual acara agamawi dalam konteks Perjanjian Lama, itu selalu ada darah. Di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah apa, saudara? Maut. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Jadi upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian. Amin. Kalau mati berarti nyawanya melayang, nyawanya hilang. Kita sepakat untuk itu? Ya, pasti nyawa. Maka kita lihat di dalam teks Perjanjian Lama, satu ayat Ulangan pasal 13, Ulangan 12 ayat 23, dikatakan begini, tapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Itu sebabnya Perjanjian Lama dengan tegas jangan makan darah. Mengapa jangan makan darah? Karena darah adalah nyawa. Di sana betul-betul kehidupan tanpa darah itu tidak mungkin. Dan darah itulah yang mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Darah itu yang memberikan banyak asupan makanan ke seluruh tubuh kita. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, badan saya kok pegel, heran. Kalau dibilang vitamin saya rasa cukup. Kemudian tidur rasanya kok agak berat begitu. Tapi saya tidak kerjain apa-apa, padahal olahraga. Maka saya pun datang ke praktek Dr. Hotman. Dia periksa saya, tensi saya turun 90, hanya 90. Tapi yang luar biasanya darah saya kental, HB-nya tinggi. Waduh, kok bisa begitu? Menurut Pak Dokter bilang, dalam ilmu kesehatan, sumsum tulang belakang saya sangat bagus, dia menghasilkan selalu darah, sel-sel darah merah. Tetapi saya memang harus akui, lebih 11 tahun saya tidak pernah donor darah. Akhirnya darah saya kental, makanya nggak bisa ngalir dengan baik, sumbat begitu ya, pegal. Diurut sudah 2 kali, ada teman pendeta saya minta tolong diurut 2 kali, kok rasanya nggak enak, badan saya kok nggak enak. Sampai istri juga bingung, kenapa kok Pak? Nggak tahu, jangan tanya-tanya, karena aku pun tidak tahu. Begitu diberitahu barulah, oh, tapi Pak Dokter bilang kok tidak bisa dia diambil darahnya, harus dibuang.
dan tensi masih turun, harus dinaikkan tensinya lagi, harus dinaikkan dulu normal. Maka tensi saya rendah, saya hajarlah dengan kari kambing tiap hari 2 kali, pagi dan malam. Kata orang ini lebih bagus penyakit darah rendah daripada darah tinggi. Kata orang, kalau darah tinggi apapun nggak bisa dimakan, kalau darah rendah daging setan pun bisa dimakan. Maka saya makan darah itu, daging kambingnya itu, naiklah dia. Dikasih obat lagi, naiklah tensi saya. Barulah saya pergi ke klinik di sana, dan kemudian saya diambil darah saya 1 kantong, dibuang, baru saya rasa enak. Di situ saya belajar juga bahwa ternyata memang lebih baik memberi daripada menerima, kan begitu kata firman kan. Jadi rupanya memang harus rajin donor, beri darah kita ini gitu sama orang yang membutuhkan. Donorlah. Saya 11 tahun lebih nggak pernah donor, wajar kental darahnya. Saya belajar satu di situ. Yang kedua, ternyata darah yang kental saja saudaraku, itu sulit mengalirkan oksigen dan sulit sekali. Badan saya ini jadinya enak lagi, apa ya, badan saya merasa pastinya segar gitu. Ternyata nggak bisa darah, apalagi kalau kurang darah, beda lagi itu saudara. Apalagi kurang darahnya, ditransfusi terus. Jadi darah itu betul-betul nyawa. Tidak ada darah itu, tak ada nyawa lagi. Mari kita lihat lagi, saya lanjut lagi ya saudara, masih tentang darah. Waktu kita melihat di dalam perjanjian lama lagi tentang darah-darah ini semua, maka ada satu peristiwa yang sangat luar biasa. Pada waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan itu, Tuhan juga menetapkan satu tanda penting, namanya tanda darah pada kedua tiang pintu rumahnya. Maka kita belajar dan lihat di sana itu luar biasa. Mengapa selalu ukuran darah begitu ya? Dan selanjutnya lagi imamat, nanti kalau kita baca juga tentang darah, begitu luar biasa. Ternyata saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 21 disebutkan bahwa Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia itu, iya kan, untuk istrinya. Dikenakannya itu untuk menutupi apa? Ketelanjangan manusia itu. Jadi Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, berarti dia harus bunuh seekor binatang lagi. Darah bertumpah. Itulah untuk menutupi ketelanjangan manusia itu. Dan kalau kita baca selanjutnya tanda darah yang tadi saya katakan, bagaimana kemudian orang Israel harus mau keluar dari tanah Mesir pada malam itu. Mereka harus melakukan Paskah, menyembelih seekor anak domba. Darahnya, Keluaran 12 ayat 27. Darah itu ya harus dibubuhkan pada kedua tiang pintu rumah mereka. Wow. Mengapa mesti lagi darah? Nah, ini tentang darah. Harus dibubuhkan, dan ayat 13-nya bilang, Keluaran 12:13, itu menjadi tanda bagimu. Tanda apa? Waktu malaikat datang, dia membawa pedang, dia akan bunuh semua yang sulung dalam rumah, kecuali ada tanda darah. Jadi waktu ada tanda darah di dalam di pintu ambang pintu rumahnya, tidak jadi masuk malaikat membunuh yang sulung dalam rumah itu. Wah, hebat sekali tanda darah itu. Bagaimana dalam perjalanan orang Israel setelah keluar dari tanah Mesir, masih tanda darah itu penting. Dalam mereka melakukan ritual-ritualnya
yang menyelenggarakan upacara-upacara korban kepada Tuhan, itu kitab imamat itu banyak sekali. Itu selalu ada tanda darah di dalamnya. Contohnya kita lihat lagi imamat 17 ayat 11, 12 dan seterusnya. Imamat 17:11 bilang begini, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Luar biasa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu janganlah makan darah. Demikian juga orang yang asing di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Lompat ayat 14 saja. Karena darah itulah nyawa segala makhluk. Sebab itu aku telah berfirman kepada orang Israel, darah makhluk apapun janganlah kau makan, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Setiap orang yang memakannya harus dilenyapkan. Nah, orang-orang perjanjian lama itu, anak-anak perjanjian semuanya itu, bangsa Israel, umat perjanjian, tidak boleh makan darah, karena makan langsung dilenyapkan oleh Tuhan, artinya langsung dibunuh. Lalu pertanyaannya, ada apa dengan darah itu? Kenapa mesti begitu? Dalam ritual itu kenapa? Saya simpulkan itu yang sering disebut dalam dunia teologi namanya substitusi, pengganti. Apa itu pengganti? Dengan cepat lagi, imamat 1 sampai yang kelima, dengan cepat saja. Berbicaralah kepada orang Israel, ayat yang kedua, katakan kepada mereka, apabila seorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak. Nah, ini dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Harus dari ternak. Lembu sapi, kambing domba, ada yang lain lagi namanya dari burung. Burung tekukur, burung merpati itu boleh pada ayat-ayat yang lain. Tidak dibilang persembahkan pakai babi. Babi nggak dipakai, babi. Halo, babi nggak laku di situ. Karena itu binatang haram. Saya tidak bicara masalah haram atau halal, tapi kita masih bicara tentang darah saja ya. Ayat 3-nya lihat, jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, harus mempersembahkan seekor jantan tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Ayat yang keempat, inilah yang namanya substitusi atau pengganti. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Jadi ada lembu sapi atau kambing domba, oke, mau dipersembahkan ini, orang yang membawanya itu harus meletakkan tangannya pada kepala daripada hewan itu. Maksudnya apa? Maksudnya dosa orang yang membawa tadi dipindahkan kepada hewan itu. Ulangi, hewan tadi yang dibawa, maka yang membawa itu meletakkan tangannya ke kepala hewan itu. Imam berdoa, artinya orang yang membawa tadi itu dosa-dosanya dipindahkan kepada hewan itu, dan kemudian hewan itu disembelih, darahnya ditumpahkan, daging lemaknya itu dibakar ke Tuhan, jadikan korban bakaran. Anda tahu itu artinya apa di perjanjian baru? Hah? Itulah pengganti, Yesuslah pengganti kita. Masih tentang darah saja. Lanjut lagi, Imamat 16 ayat 18. Imamat 16:18, kemudian haruslah pergi keluar mezbah yang ada di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan, darah lembu domba jantan itu, dan membubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya.
Ayat 21, dan Harun harus meletakkan kedua tangannya ke atas kepala kambing jantan yang hidup itu, dan mengakui di atas kepala kambing itu segala kesalahan yang orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Ia harus menanggungkan semuanya itu ke atas kepala kambing domba jantan. Bayangin saudara-saudaraku, bayangin, itulah penggantinya. Kalau imam itu berdoa untuk bangsa, maka imam itulah yang meletakkan tangannya kepada kepala kambing domba itu. Wow. Jadi katanya di situ, di ayat itu bilang orang Israel, segala kesalahan orang Israel dan segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka, ia harus menanggungkannya semua itu ke atas kepala kambing jantan itu, dan kemudian melepaskannya ke padang gurun dengan perantara. Nah, ini ada perantara melepaskan. Kalau kita baca dalam Imamat 16 dari atas, itu ada dua diambil. Ini lain lagi. Yang dua maksudnya kambingnya dua, yang satu tadi itu disembelih, yang satu diletakkan di kepala kambing itu, lalu kemudian dilepaskan. Jadi maksudnya apa? Ini kambing dijadikan menjadi alasan di mana kambing inilah dosa manusia, inilah ditanggung di kambing ini. Dan biasanya kambing itu warna hitam, makanya ada sebutan kambing hitam. Tahu kambing hitam? Tahu terjemahan bahasa Indonesia kambing hitam? Tahu? Tahu? Dia nggak salah kan? Tapi dialah yang dijadikan salah, jadi kambing hitam. Dikambing hitamkan. Nah, itu maksudnya kan? Jadi dia sebenarnya tidak salah, tapi ditaruh kepala dan dia dilepas. Inilah, dilepas, biarin gitu. Ini kambing hitamnya, inilah penyebabnya. Ini salah, ini yang bersalah. Bukan lagi orang Israel, bukan lagi yang membawa itu. Saudara-saudara, itu semua ritual-ritual di dalam perjanjian lama, itu semuanya merujuk kepada satu pribadi penting. Kita lanjut lagi ya, masih kita lanjut lagi. Selanjutnya, syarat hewan itu apa? Bagaimana syaratnya? Syarat hewan pengganti itu syaratnya, kalau kita baca Bilangan 28, tadi juga sudah ada kita baca sebenarnya. Ayat 19 bilang begini, haruslah kamu persembahkan kepada Tuhan sebagai korban api-apian, sebagai korban bakaran, 2 ekor lembu jantan muda, 1 ekor domba jantan, 7 ekor domba berumur setahun. Haruslah kau ambil yang tidak bercela. Artinya dalam teks perjanjian baru artinya tidak berdosa. Jadi waktu perjanjian lama, hewan-hewan itu tidak bercacat, tidak bercela, itu diperiksa. Giginya lengkap enggak? Kalau ada giginya 1 ompong, nggak bisa. Harus yang terbaik yang dipersembahkan. Kalau tiba-tiba ada kena apa ya, goresan begitu, ada luka, nggak bisa. Apalagi kalau yang timpang-timpang, nggak bisa. Harus yang tak bercacat dan tak bercela. Diperiksa itu sama imam. Biasanya orang Yahudi itu ada itu yang diperiksa semua satu-satu gitu. Tetapi kan Anda tahu pada waktu Yesus di bait suci, dia melihat banyak orang di situ kan. Bait Allah, halaman bait Allah dijadikan jadi seperti jual beli, betul kan? Orang sudah malas membawa kambingnya jauh kan? Kan udah dipersiapkan jauh dombanya, jauh jalan kaki domba dibawa. Akhirnya mereka bikin apa? Udahlah di halaman itu adanya banyak domba-domba situ, dibeli aja ya. Nah, pokoknya masuk, bawa kepada imam supaya inilah persembahanku gitu. Itulah yang dijungkir balikan Tuhan. Karena ibadah yang dijadikan itu hanya ibadah ritual, tidak dari dasar hati yang terdalam. Kau jadikan rumah bapakku jadi sarang penyamun. Mengapa sarang penyamun? Ada sarang di situ, jual beli. Jual beli artinya cari untung. Banyak sekarang bicara pelayanan tapi cari untung saja untuk dirinya. Jadi bukan lagi yang dipersembahkannya yang terbaik, yang tak bercacat, tak bercela. Masih tentang darah, saya tidak perpanjang ke sana kemari karena fokus di situ. Maka oleh karena itu saudara-saudara, darah dari semuanya, masih banyak ayat-ayat yang lain, saya tidak bukakan.
darah itu memainkan peranan sangat penting dalam semua upacara di perjanjian lama. Darah ini potong, ini darah dipercikkan ke mezbah, darah ini harus supaya orang tahir, darah itu harus dipercikkan kepada orang yang macam-macam, dan darah itu memainkan peranan penting. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani dalam perjanjian baru menyimpulkan, kesimpulannya apa? Ibrani 9 ayat 22 bilang, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Disimpulkan oleh sang penulis kitab Ibrani. Ayat pasal 10 ayat 1 dikatakan lagi, dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri, bukan, hanya bayang-bayang. Jadi saudara-saudaraku, semua yang dilakukan terjadi di perjanjian lama itu hanya bayang-bayang saja. Pasal 9 ayat 9 dan 10, lihat lagi ayatnya, itu adalah kiasan masa sekarang. Itu semua kiasan saja. Bayangin saudara-saudara, sesuai dengan itu dipersembahkan korban, persembahan tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan, minuman, berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Siapa yang akan membaharui itu? Itulah kesaksian Yohanes Pembaptis pada waktu pertama sekali dia melihat Yesus itu. Habis dibaptis, lalu esoknya Yohanes Pembaptis melihat. Di dalam Yohanes 1:29 dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa kalimat Yohanes Pembaptis mengucapkan lihatlah anak domba Allah? Kepada seluruh orang Yahudi, Yohanes Pembaptis yang adalah mempersiapkan kedatangan Tuhan, dia sedang berkata kepada semua orang Yahudi yang ada di situ, dia sedang mengungkapkan bagaimana kau melakukan banyak ritual-ritualmu tentang darah, kau sembelih dan semua tentang apa yang kau lakukan di perjanjian lama. Di sini penggenapannya, ini dia penggenapan itu. Yesus anak domba Allah. Ini dia anak domba Allah itu. Sayangnya orang Yahudi tidak percaya. Kan itu persoalannya. Dan sampai hari ini juga banyak yang tidak percaya bahwa Yesus penggenapan itu. Banyak orang yang sulit kali meyakini kebaikan Tuhan itu nyata melalui pengorbanan darahnya. Banyak orang tidak bisa percaya. Pertanyaan saya pada saudara hari ini, percayakah Anda bahwa dialah itu? Percayakah Anda Yesuslah anak domba Allah itu? Ayat 30 dilanjutkan oleh Yohanes berkata, dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku. Sebab, lihat baik-baik, dia telah ada sebelum aku. Perhatikan, mana lebih tua, Yohanes Pembaptis atau Yesus dari sisi umur manusianya? Yohanes, karena Yohanes duluan lahir. Tapi menariknya, Yohanes berkata, dia telah ada sebelum aku. Wow, Yohanes sedang mengatakan, dia ini Tuhan Allah. Dia anak domba Allah yang jadi manusia. Dia, pandang dia, lihat kepada dia. Jangan kepada aku lagi, kata Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya ketika ada orang berkata kepada Yohanes, guru, lihat orang yang kau baptis itu di sana, namanya semakin tersohor, semakin terkenal. Apa kata Yohanes Pembaptis? Biarlah
Dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Jadi saudara-saudara, Yesus penggenapan darah di perjanjian lama. Lanjut dengan cepat. Efesus 1 ayat 78. Efesus 1 ayat 78 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Katakan amin. Efesus 2 ayat yang ke-13. Tapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dulu kita jauh dari itu dulu, nggak bisa kita dekat sama Tuhan. Banyak kali dosa kita, nggak mungkin. Tapi karena darah Yesus kita menjadi dekat. Saudara-saudara, Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudaraku, oleh darah Yesus sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke tahta kudusnya. Jadi karena darah Yesus sehingga kita bisa dekat, kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Perjanjian lama kalau masuk ke tempat Maha Kudus nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan mati orangnya langsung. Jangankan orang sembarangan, imam saja pun kalau nggak kudus mati. Makanya kalau imam itu masuk, maka dia harus ikat kakinya dan ada bunyi kerincing-kerincingnya. Anda baca perjanjian lama, saya nggak bisa buka banyak ayatnya. Jadi dia masuk mempersembahkan, kan itu kan bait suci ada halaman, ruang kudus, ruang Maha Kudus. Ruang kudus, ruang Maha Kudus ada tirai yang menutupi. Jadi kalau seorang imam mau mempersembahkan korban, dia pakai kerincing-kerincing, dia masuk ke dalam, orang di luar mendengar. Kalau masih kerincing, oh berarti dia masih jalan, masih hidup. Tapi kalau sudah nggak hidup lagi, udah mati berjam-jam, kok nggak ada bunyi-bunyi, berarti itu imam tadi tidak kudus, pasti ada dosanya, ada salahnya, dihukum Tuhan di dalam, mati dia. Dan tidak boleh orang sembarangan masuk ngambil itu orang, terpaksa dari luar tarik pakai tali tadi, karena diikat dia, tarik. Kalau tidak, Anda baik, udah mati, ayo kita ambil. Begitu masuk, Anda tidak yang dipilih Tuhan, mati juga di situ. Ya orang nggak sembarangan di situ, orang tuh ketakutan pasti. Makanya kalau mau nyiap dia tugasnya betul-betul sama seperti Imam Zakaria, udah tugasnya dia menguduskan diri, dia berpuasa, dia menguduskan diri. Jangan Tuhan, ini aku apalagi yang salah, ampuni. Dia kuduskan dirinya betul-betul. Karena takut masuk dalam mati. Itulah perjanjian lama. Tapi perjanjian baru tidak. Wow. Saudara-saudara, dengan darah itu Dia menguduskan saudara dan saya. Amin. Ayat 9, pasal 9 ayat 13 lagi, 13-14 Ibrani, masih Ibrani. Sebab jika darah domba jantan, darah lembu jantan, percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Perjanjian lama itu lahiriahnya saja disucikan. Ayat 14-nya bilang, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Baca bersama dengan saya selanjutnya 2-3 ya. Supaya kita hidup dapat beribadah kepada Allah yang, ulangi 2-3 ya, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi kenapa kita beribadah hari ini? Karena darah penebusan itu sudah mengalir buat saudara. Jadi jangan anggap enteng dengan darah penebusan Kristus. Jangan main-main dan kau anggap, apa itu? Nah sebentar lagi kita perjamuan kudus, jangan kau anggap enteng. Kalau kau bisa menghayati darah Yesus yang sudah itu disalib itu, bagaimana keadaannya, darahnya tercurah, maka engkau tidak akan pernah merasa bahwa semuanya yang kau lakukan, segala sesuatu itu semua gampangan, sepertinya tidak ada Tuhan dalam dirimu. Kau tidak perlu Tuhan dalam dirimu.
Mungkin kau beribadah, ya, kau nyanyi, ya, tapi mohon maaf, tak kau mengerti bahwa pengorbanan Yesus luar biasa dalam hidupmu, saudara-saudara, maka ibadahmu itu akan menjadi hambar. Itu sebabnya makanya banyak ada orang Kristen, kenapa ibadah tapi kok nggak tumbuh-tumbuh? Jawabannya adalah dia tidak menghayati, dia tidak memahami karya Kristus lewat darah penebusan itu. Dia anggap remeh. Saudara, ceklah dalam hidup saudara, kenapa Anda tidak tumbuh-tumbuh? Rohani Anda begitu-begitu saja, tidak tumbuh-tumbuh. Anda begitu saja, terus saja datang, dengar, duduk, duit, habis itu dungu, pulang. Itu seperti itu terus tiap minggu. Kemungkinan besarnya, saudara-saudara, Anda belum menghayati pengorbanan Yesus itu, darahnya itu. Masih saya lanjut, masih ada 2 ayat lagi. Habis itu kita akan perjamuan dan kita akan doa bersama-sama. Wahyu 12 ayat 10. Nah ini dia nih saudara-saudara. Kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-11. Ini ayat penutup supaya kita lakukan perjamuan pada hari ini. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11, kuat-kuat, 2, 3 ya. Dan mereka mengalahkan Dia darah anak domba oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Lihat ayat ini, lihat ayat ini. Dan mereka, siapa mereka itu? Itu adalah orang-orang saudara-saudara kita semua yang di dalam Kristus mengalahkan Dia. Siapa Dia itu? Pendakwa iblis, mengalahkan iblis oleh darah anak domba. Saudara-saudaraku, luar biasa bukan? Jadi kemenangan kita peroleh. Kenapa? Karena darah Yesus mengalir buat kita. Makanya luar biasa, banyak lagu kan tentang darah kan, banyak kan. Darahmu Yesus sucikan aku, itu darahmu, darah oleh darah domba Allah, itu kan gitu kan, oleh kesaksi, darah lagi. Yang lebih luar biasa kalau KKR, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Wih, itu kalau dinyanyiin betul-betul dari hati. Wih, kuasa Tuhan turun. Ada kuasa dalam darahnya. Nah orang yang cuma diam aja begini pasti mulai tepuk-tepuk itu. Wih, kuasa dalam darahnya. Dan jangan heran kalau ada mukjizat di situ. Dan jangan heran, saudara-saudara, akan terjadi kuasa Tuhan dinyatakan di situ. Yang terikat setan dilepaskan, yang sakit bisa disembuhkan. Amin. Karena bilur Yesus, tahu bilur? Bilur itu darah yang mengalir dari luka. Bilur itu bilur. Kamu disembuhkan. Makanya lagunya biasanya bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan. Engkau nyanyi, asal percaya saja semua sakit hilanglah. Itu enggak main-main saudara-saudara. Kalau kita kan lain kadang-kadang, karena lupa darah Yesus tadi. Begitu sakit, enak boleh, soalnya apa yang diingat? Darah ayam. Bodoh-bodoh. Maksudnya apa? Potong ayam supaya enak makan. Bodoh-bodoh. Harus kau ingat, bilurnya, bilurnya. Kau bangkit dari takutmu, bangkit dari sakitmu, bangkit dari capek. Berdirilah kau.
Darah Yesus, kau sebutkanlah, itu yang memberikan kau kemenangan. Amin saudara-saudara. Coba lagu apa yang paling sering Anda nyanyikan? Halo, lagu apa yang paling sering Anda nyanyikan? Hah? Anak muda, apa? Kalau zaman dahulu, orang-orang tua zaman dulu seusia saya itu ada paling suka itu nyanyi lagu Pulangkan Saja. Pulangkan saja aku pada nenekku atau atukku. Gitu. Mana ada kuasanya kau nyanyi seperti itu? Tapi kenapa kau tidak nyanyikan lagu yang mendatangkan kemenangan dalam dirimu? Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Terus lanjut. Ada kuasa dalam darahnya, darah Allah. Cara Anda menyanyikan pun masih kalah. Ada yang lebih aneh kalau orang menyanyikan gini. Ada kuasa darahnya, ada lagi yang nyanyikan gini. Darah ya darah. Ada lagi yang nyanyikan gini. Coba. Ayo semua kita loh, semua yang pemain musik semua nyanyi kita dulu. Nyanyi dulu kuasa darah Yesus ini. Karena darahnya luar biasa. Amin saudara. Amin saudaraku. Halo, bilang dulu kiri kanannya, semangat dulu kau bilang. Darah Yesus memberi kemenangan, bilang. Amin. Darah Yesus memberikan kemenangan. Amin. Iblis sudah dikalahkan, katakan amin. Bilang dulu, iblis sudah kalah. Nantilah masalah hutang itu, bilang nanti, bilang. Nantilah masalah anak-anak itu, nanti. Halo. Ternak di belakang, nanti itu nanti. Ternak nanti. Kita mau hari ini percaya bahwa darah Yesus luar biasa untuk kita semua. Ada kuasa